Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh tidak pernah berhenti, rahmat Bapa tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada. Renungan pagi KPI Mahim Kaim pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 atau pada tanggal 28 Nisan 5782, yang hari ini memasuki Omer ke-13 saudaraku. Diambil dari kitab Imamat 13 ayat 1 sampai 2 yang berkata demikian. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose dan Harun dengan mengatakan, ketika pada kulit tubuh manusia terdapat bengkak dan bintik pada bercak terang, dan hal itu dapat menjadi tanda penyakit kusta pada kulit tubuhnya, maka ia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari anak-anaknya para imam itu. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengar adalah tentang penyakit kulit yang menular. Saudara dikasih dalam Yeshua HaMashiach, penyakit kulit yang menular di dalam kitab Imamat ini tercatat. Dan Bapak yang menetapkan bahwa orang yang mengidap penyakit ini dinyatakan najis, saudaraku. Dan Bapak yang menetapkan untuk menyatakan bahwa kenajisan atau tidaknya harus datang kepada imam untuk memutuskan apakah penyakit tersebut benar-benar kusta atau tidak, saudaraku. Dan ada ketentuan beberapa hari harus dicek, kemudian bagaimana bentuk rupa daripada penyakit tersebut. Saudaraku, penyakit kusta artinya Bapa Yahweh juga mengizinkan hal ini terjadi bagi bangsa Israel ataupun bangsa lain yang waktu itu bersama mereka. Dan penyakit ini dinyatakan suatu kenajisan. Bila kita renungkan, mempelai-mempelai HaMashiach, mengapa hal ini diizinkan? Ternyata memiliki relevansi saat Adonai Yeshua HaMashiach, kedatangan Adonai Yeshua HaMashiach dan Yeshua memberikan pelayanannya. Dan disinilah juga ditetapkan penggenapan tentang hal itu, di mana di dalam Lukas 11 ayat yang Lukas 17 ayat 11 sampai 19 tentang 10 orang penyakit kusta. Dan apa yang Bapak Yahweh nyatakan di awal di saat bangsa Israel, dalam hal ini Mose, di zaman Mose ini, dan semuanya terjawab di zaman Yeshua, bahwa di zaman Yeshua, saat Yeshua mengambil pelayanan, adanya 10 orang kusta. Dan 10 orang kusta ini berteriak untuk minta kemurahan kepada Adonai Yeshua HaMashiach. Dan Yeshua berkata, kemurahan akhirnya diberikan. Dan memang mereka berada di luar daripada kota, karena memang orang kusta harus diletakkan dari luar daripada penduduk kampung. Mereka berada di sana dan mereka ditempatkan di tempat yang khusus. Dan saat Yeshua melihat itu, Yeshua memerintahkan orang kusta ini untuk mereka pergi kepada imam. Dan disinilah dibutuhkan iman, saudaraku. Dan mereka pergi, dan akhirnya saat mereka berjalan, sebelum mendapatkan imam, mereka juga sudah sembuh. Jadi perancangan tentang penyakit kusta yang dinyatakan najis, dan bersama Yeshua HaMashiach, hal itu bisa menjadi tahir kembali, saudaraku. Inilah karya yang Bapak Yahweh tetapkan, diizinkan dari awal adanya sesuatu hal penyakit, namun di akhirnya Bapak Yahweh juga punya rencana atas penyakit tersebut, menyatakan karya kebesarannya lewat kedatangan Adonai Yeshua HaMashiach. Hal sama mungkin bisa terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita menghadapi beban, masalah, menghadapi suatu permasalahan dalam kehidupan kita. Namun kita tetap percaya bahwa waktunya Bapa Yahweh juga menetapkan hal yang baik selama kita tetap percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Dan kita mau untuk mengambil sikap, mengambil komitmen untuk datang kepada Bapa Yahweh. Sama seperti orang kusta ini, dia mengambil komitmen, dia minta belas kasihan, dia minta kemurahan, dan Adonai Yeshua HaMashiach menjawab, dan mereka sembuh. Walaupun hanya satu yang kembali untuk berterima kasih, yang 9 tidak. Namun kesembuhan dinyatakan. Yang tadinya najis bisa menjadi tahir hanya oleh kuasa di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Amin. Sukses besar buat kita semua. Mari terus kita berjuang bahwa firman kitab suci tetap ditulis dan memiliki makna
dan memiliki tujuan. Walaupun kita sama seperti hidup kita, apa yang kita hadapi sekarang, selama kita percaya bahwa itu bukan sesuatu hal yang tidak, atau sesuatu hal yang biasa-biasa saja, atau sesuatu hal yang memang secara kebetulan. Tidak, saudaraku, semuanya sudah Bapa Yahweh tetapkan, apalagi bagi kita, setiap orang yang percaya kepada Bapa Yahweh. Amin. Sukses besar buat kita. Dari tempat ini mari kita berdoa. Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajah, memberikan kita damai sejahtera. Apa yang kita kerja lakukan sepanjang hari semuanya menjadi berhasil, dan kita orang percaya kepada Bapa Yahweh, kita tidak dipermalukan, dan hidup kita diberkati, dan ada keselamatan bersama Adonai Yeshua HaMashiach. Amin. Haleluya. Shalom saudaraku.